Merinding ya? Iya, saya juga merinding. Saya waktu balik juga ada yang lewat di sisi kiri saya. Iya. Ya, kita sama hari ini ingin sama ketua melihat bekas asrama haji yang ada di Pulau Rubiah, Kota Sabang. Ya, beginilah rekan-rekan akses jalannya. Saya bersama sahabat saya juga, Abu Muhammad Zar. Ya, ingin ini tangga. Kita naik tangga, Pak Abu, ya. Tangga, oke. Ya. Berarti zaman dahulu. Atau masa zamannya Belanda, ini adalah tempat jamaah haji di karantina. Sebelum Indonesia merdeka, jadi kan se-Nusantara sebelum berangkat ke Mekah sana, di karantina di Pulau Rubiah ini. Ini semacam asrama. Saya kenapa nih ketua ini merinding tiba-tiba? Ya, ini ada aura positif di sini karena tempat yang pertama berkah. Ya, maka tujuan kita adalah tujuan baik untuk mengeksplor kepada masyarakat bahwa Aceh dari zaman dulu sudah menjadi tempat transit untuk melaksanakan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, di sana masih berstatus Nusantara. Nah, ini kita akan nampakkan ini apa namanya? Ya, rekan-rekan, ini sudah ada prasasti. Kita melihat prasasti, rekan-rekan semuanya, ya. Ini prasastinya. Kita baca, coba Abu, dibacakan. Ya. Karantina haji. Karantina haji merupakan bangunan asrama haji di zaman kolonial yang terletak di Pulau Rubiah, Sabang, Aceh pada tahun 1920. Pulau Rubiah ini dijadikan sebagai tempat karantina bagi jemaah haji yang baru pulang dari Mekah. Karantina haji Pulau Rubiah adalah objek bersejarah dalam riwayat perjalanan haji Indonesia, dan tempat ini merupakan pusat karantina haji pertama di Indonesia. Ya, ini rekan-rekan, ya. Kami sudah ada di prasasti. Ya, memang agak sedikit lelah tadi kita naik. Ya, karena kita mendaki naik tangga. Ini sebenarnya ini harus dipugar oleh pemerintah. Ya, kita melihat di sini masih ada bekas Abu. Ya, kita mungkin bisa melihat. Ayo Abu, kita masuk untuk mengeksplor. Ya, kami hanya ingin melihat nampak tilas asrama haji. Ya. Ini Abu, sudah ada bangunan-bangunan yang sudah tidak terawat ini Abu. Ya. Sudah tidak terawat, begitu sudah usang, ya. Kita melihat bersama di Pulau Rubiah ini. Ini padahal zaman dulu ini merupakan sangat ramai. Di bawah sana juga masih ada bekas-bekas. Kita sangat mengharapkan pemerintah ke depan ini mungkin menjadikan cagar budaya untuk mengingatkan kembali kita kepada sejarah tempo dulu, Abu. Tapi di sini juga ada makam kelihatannya. Ya, ini asrama, Abu. Asrama ya. Makamnya di bawah tadi. Ini kita melihat bangunannya memang sempat dipugar. Kita melihat sempat dipugar, namun saat ini sudah roboh kembali. Ya, kita menyaksikan rekan-rekan semua ya. Perlu perhatian pemerintah untuk kembali membangun prasejarah yang ada di Pulau Rubiah ini, ya, Pak Ketua. Ya, kita melihat hutan belukar ini, Abu. Ya. Sangat tidak terawat. Sebenarnya ini sangat bagus bahwa untuk kita kenang kembali bagaimana sejarah orang tua kita tempo dulu dalam membangun asrama haji ini menjadi tempat transit Nusantara sebelum berangkat ke Mekah. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, Abu, ya, di asrama haji ini selain menjadi asrama juga menjadi tempat pembekalan haji. Jadi semacam ada pembekalan haji untuk mengenalkan rukun haji, wajib haji, sunnah haji dan sebagainya di tempat inilah. Ini kita melihat sempat dipugar,
ya oleh pemerintah kita, tapi ini sudah sangat tidak terawat lagi. Mudah-mudahan tidak terawat ini sepertinya. Ke depan bisa inikan lagi untuk mengenang sejarah bangsa kita, ya, perjuangan nenek moyang kita dalam untuk keberlangsungan melaksanakan ibadah haji. Ya, ini kami berdua di sini dengan Pak Muhammad Zar, ya, untuk menyaksikan bagaimana keagungan zaman dulu dalam pelaksanaan ibadah haji di Nusantara ini. Banyak nyamuk di sini, ya, Pak Abu. Dan yang saya ingin tanyakan ini, ya, di sini Kak, apakah ada semacam kamar penginapan karantina itu? Apakah ada di sini posisinya atau? Iya, mungkin inilah gedung utama, ya, gedung utama. Selain itu mungkin ada pondok-pondok lain zaman dulu ini yang masih ada tersisa, dan kita melihat sempat dipugar mungkin ini, namun ini sungguh tidak terawat. Akses jalan kita tadi sama-sama melihat, padahal ini juga bisa dijadikan salah satu objek wisata yang ada di Kota Sabang. Karena tidak terawat dan padahal hanya naik sekitar 100 meter dari lokasi tempat snorkeling di Pulau Rubiah ada asrama di haji sini ini. Ada batu-batu yang saya lihat, perhatikan tadi ada beberapa batu yang ini menandakan ada kekhususan Pak Ketua, seperti batu. Mungkin Pak Ketua bisa menampakkan. Ada huruf Arab, ya. Huruf Arab di batu ini. Ada beberapa saya lihat tadi. Ada di sudut ini. Iya, benar sekali. Kita belum tahu ini apa maksud tujuan pada saat pembangunan ini di zaman. Mungkin apakah itu pondasi ataupun apa? Ya, kita melihat, sungguh sangat kita sayangkan. Ini berarti kalau kita lihat ini Pak Ketua, perhatian. Tadi kita naik pertama tangga, sepertinya di Sabang juga banyak warga yang tidak lagi mengunjungi tempat prasejarah ini. Ya, ini jalan aksesnya sama-sama kita melihat sudah menjadi hutan belukar. Ya. Tapi kalau misalnya ini dirawat dengan baik, bersih, ya, dijadikan sebagai taman, ya, sungguh sangat bagus. Menjadi mungkin saya dari tadi ini merinding ya. Ya, tadi di saat saya menyampaikan kepada Pak Muhammad Zar, ya, sahabat saya ini, ada asrama haji ini, terkejut. Ya, saya pikir candaan, Mas. Saya dipikir bukan, saya hanya candaan. Setelah kami menelusuri, nampak tilas ini, jejak ini ternyata benar adanya asrama haji yang ada di juga ini, Pulau Rubiah ini. Menyaksikan sendiri langsung, Pak Ketua. Ya, sama, saya juga kali pertama, meskipun saya sudah mengetahui sebelumnya dari video, dari bacaan-bacaan, namun mengunjungi tempat ini baru pertama kali, padahal saya sudah beberapa kali ke Pulau Rubiah ini. Ini aksesnya. Sebenarnya ini di atas puncak, ya Bu, ya. Di atas puncak Pulau Rubiah. Ada jalan lagi. Berarti yang saya tanyakan ke Pak Ketua tadi. Ya. Ini adalah ini juga ada jalan pertama. Di sana mungkin ada jalan akses. Bangunan-bangunan lain daripada bangunan utama, berarti Pak. Karena di sini sangat mudah pada zaman dulu, karena zaman dulu kan berangkat ke Arab Saudi itu menggunakan kapal laut. Ya. Jadi Sabang ini merupakan pulau terakhir sebelum menyeberang ke Samudra Hindia. Makanya orang tua kita pada zaman dulu, Nusantara, ya, kerajaan-kerajaan Islam mungkin yang ada di Nusantara Belasan itu menggunakan Aceh, yaitu Sabang, untuk menjadikan tempat transit. Selain pembekalan agama, pembekalan untuk kepentingan ibadah haji, juga Abu dilakukan untuk pasokan logistik. Ya, karena dulu kan menggunakan kapal layar, ada juga kapal uap dan sebagainya. Kan butuh logistik, beras, air bersih, kemudian makanan-makanan yang lainnya, karena butuh mungkin sebulan pelayaran, jadi butuh logistik. Makanya di Sabang ini tempat untuk dipasok logistik ke dalam kapal untuk memberangkatkan jamaah haji tersebut. Berarti ini juga salah satu alasan yang sering kita dengar baik di
pengunjung-pengunjung, para wisatawan dan warga Aceh sendiri sering mengatakan Pulau Rubiah ini adalah tanahnya para aulia. Iya, benar sekali. Tanahnya para aulia. Saya juga merinding. Ya. Saya juga merinding dari tadi, di sana merinding. Makanya di Sabang ini kita harus menjaga sopan santun, kearifan lokal, dan tidak boleh berbuat yang tentunya yang dilarang oleh agama kita. Benar. Ini kami sedang menurun. Memang di sini sudah dibuat dismen, Bu, supaya lebih memudahkan untuk akses naik ke atas. Ya. Nah, tapi itu tadi karena tidak layaknya bangunan yang dikunjungi di atas sana, sehingga mungkin banyak pengunjung yang tidak lagi menggunakan akses ini untuk berbondong-bondong menyaksikan prasejarah yang ada di atas. Ya, inilah rekan-rekan ya, kita sudah menyaksikan bagaimana tadi bekas asrama haji. Merinding. Ini coba saya zoom ini. Saya sampai merinding. Memang dari tadi saya merinding, tapi agak sedikit segan. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal ya. Seperti ada hal yang memang semacam yang lewat dan sebagainya. Tadi ada yang saya juga, makanya saya tadi tidak lagi di awal kita bahkan dikagetkan dengan ada suara dan semacam ada benda ataupun yang lewat. Seperti ada orang lempar. Orang lempar atau orang yang berlari. Iya, yang lewat. Benar sekali. Saya merinding ini. Ya, makanya. Terus kemudian di bangunan yang utama tadi yang ada pintu utama, kita masuk seperti ada yang awalnya ada yang lewat ya. Yang lewat. Ya. Saya waktu balik juga ada yang lewat di sisi kiri saya, teman saya tidak menyampaikan hal itu karena saya juga merasakan hal yang sama, makanya saya tidak melanjutkan lagi ke gedung yang kedua. Langsung kita balik ke belakang. Karena memang tempatnya sangat sepi. Benar. Ya. Walaupun siang. Iya. Nah, kami ini masih sekitar jam berapa ini kita? Jam setengah 10. Jam setengah 10 pagi untuk mengambil video ini, dan masih sangat ramai kalau di bawah, tapi di atas memang benar-benar agak sedikit serem. Iya. Ya. Bagaimana kalau kita mengunjungi ini di saat malam hari ya? Iya. Makanya kami sangat mengharapkan kepada pemerintah, pihak terkait mungkin ini untuk kita lestarikan. Benar. Ya, menjadi cagar budaya kita. Mungkin masyarakat seluruh Indonesia bahkan internasional dapat menyaksikan bagaimana zaman dulu Aceh menjadi tempat transit haji. Demikianlah video saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.